Hari ini kita melanjutkan filsafat. Kemarin kita sudah sempat bicara tentang filsafat Yunani. Hari ini kita bicara filsafat di era modernnya, filsafat era modern. Itu berarti di Eropa pasca Renaissance. Abad ke berapa kemarin? 17 sampai 19 kalau nggak salah. Ada beberapa isme atau paham atau aliran pemikiran era itu. Yang pertama ada idealisme, terus ada realisme, tiga ada empiris, rasionalisme, empat ada empirisme, lima ada kritisisme, enam ada, nggak bisa dibaca ya, nggak apa-apa lah. 6 ada positivisme. Masih banyak sebetulnya, tapi kita sebut yang besar-besar baik. Itu beberapa isme atau aliran atau geng, bisa disebut begitulah, atau isme yang berkembang di era modern. Itu antara lain ada 6. Kalau idealisme, realisme itu masih berkaitan dengan filsafat yang era Yunani itu. Masih itu hanya tafsiran ulang dari filsafatnya Plato dan Mbah Aristoteles, Mbah Plato, Mbah Aristoteles. Jadi intinya sama, hanya penjelasannya yang beda. Idealisme, realisme, begitu. Idealisme itu yang dari Plato, ikut Plato, realisme yang Aristoteles. Ini masih membicarakan ontologi atau istilah lainnya metafisika. Kemarin sudah ya, ontologi itu yang ada itu. Kalau yang tidak ada nggak dibahas, yang dibahas itu yang ada. Jadi yang tidak ada nggak dibahas, adanya yang dibahas itu yang ada. Tapi kan kita biasanya nyari-nyari kan yang tidak ada ya. Kalau Sodik nggak berangkat misalnya, Sodik kemana gitu kan. Tapi kalau Sodik berangkat kan nggak ditanya, Sodik nggak berangkat gitu kan. Jeffrey kok kamu nggak berangkat gitu kan, nggak akan ditanya itu kan. Tapi kalau Jeffrey yang tidak berangkat, loh Jeffrey kemana gitu. Kayak kemarin waktu kamu nggak berangkat itu, Adi kemana gitu kan. Tapi kalau di filsafat itu yang dibahas itu yang ada, ini ontologi. Nah kalau yang ini sudah bicara epistemologi yang ini. Nanti bicara tentang pengetahuan, bicara tentang ilmu pengetahuan lah, intinya itu ilmu rasional. Sebelumnya sudah pernah dengar atau pernah baca di mana, mendengar di mana rasionalisme, empirisme? Belum. Rasional. Kalau yang
Coba kita lihat ada berapa isme. Isme. Ada liberalisme. Kalau liberalisme ini nanti cerita politik. Cerita tadi itu ya apa? Demokrasi, cerita itulah, cerita sosial, filsafat sosial. Cerita ini hukum ya, kesetaraan bawah hukum. Ini cerita politik ya, filsafat sosial, filsafat politik. Konservatisme kaitannya itu sosialisme. Kalau deisme nanti cerita membahas Tuhan. Nah, ini kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, namun Tuhan tidak lagi ikut campur dalam urusan dunia. Kok cuma segini ya? Aslinya banyak banget ya. Kalau yang filsafat ini ada rasionalisme, empirisme, kritisisme. Abad ke-16. Ini akal sebagai alat utama untuk mengenal pengetahuan. Tokohnya René Descartes, ada yang bilangnya begitu. Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz. Empirisme ini kebalikannya. Tokohnya Locke, Hume, Bacon. Kalau di akhir era modern, berarti ada banyak. Oke, kita bahas yang ini baik. Jadi biar silau di filsafat rasionalisme, orang-orang rasionalisme tadi seperti Descartes dan kawan-kawannya itu orang satu geng sealiran. Mereka orang-orang yang mungkin dibilang orang pinter kali ya, orang-orang jenius kali gitu, orang-orang cerdas gitu. Orang-orang yang hanya mengakui rasio itu yang sumber pengetahuan. Terus kalau empirisme itu kebalikannya. Bagi orang-orang empiris itu mereka gini. Manusia ketika baru keluar dari ibunya, baru lahir maksudnya, itu kan dia tidak tahu apa-apa, bahkan dia netek saja kan dia nggak ngerti, nggak bisa. Baru dikondisikan oleh ibunya, dipaksa untuk netek, lama-lama bisa. Kemudian setelah bisa netek, bisa. Kalau keahlian awal bayi yang natural itu nangis itu kayaknya. Kalau itu keahlian dari sananya itu. Selain itu kayaknya enggak loh. Netek pun harus diajari ibunya. Nanti setelah bisa netek bisa berjalan. Sebelum berjalan ada kemurep dulu, tengkurap dulu, terus bisa duduk, bisa jalan, baru bisa ngomong. Terus tahu-tahu sudah segede-gedenya. Sudah minta kawin lagi gitu kan. Nah, bayi dari kecil itu dia kan nggak tahu apa-apa. Nah, baru bisa mengetahui, bisa melakukan banyak hal karena dilatih. Bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa
mandi sendiri kan karena dilatih. Nah, cara melatihnya itu ditunjukkan lewat itu tadi, alatnya kan ditunjukkan, makan begini loh caranya, dikasih tahu makan begini caranya, dia melihat dengan matanya kemudian menirukan, telinganya mendengarkan ibunya ngomong, terus mulutnya apa untuk ngomong, terus ini hidungnya untuk ya, misalnya apa mengecek makanan basi dan nggak basi kan dihirup, oh ini basi, ini enggak gitu kan. Nah, empir itu tahu, empiris tahu belum ya? Empiris itu pengalaman. Jadi ini empirisme itu pengalaman. Empirisme ini doktrin yang mengatakan semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Nah, akal itu tugasnya hanya mengolah informasi dari pengalaman tersebut. Ajaran ini menganut konsep tabula rasa atau batu tulis kosong, di mana pikiran manusia dianggap kosong saat lahir dan pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi indrawi. Itu. Kalau rasionalisme kebalikannya nanti. Konsep utamanya pengalaman sebagai sumber pengetahuan, peran akal terbatas. Akal tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan, melainkan sebagai alat yang mengolah dan menyusun data. Tabula rasa batu tulis kosong. Manusia lahir tanpa pengetahuan bawaan seperti lembar kertas kosong. Pengalamanlah yang mengisi lembaran kosong itu. Ini ada pengetahuan a priori dan a posteriori. Ini a posteriori ini berarti pengalaman. Ini istilah sajalah, nggak usah dibikin pusing. Pengetahuan a priori dianggap kebenaran yang rasional. Ya sederhananya cuma itu sih. Empirisme itu jadi awal sebelum ilmu modern ini berkembang, sebelum muncul ilmu yang banyak banget tuh, muncul ilmu-ilmu sampai sekarang lah, ilmu teknik, ilmu teknologi terutama yang sekarang, komputer, teknik apa namanya kendaraan, mesin apa namanya, mesin-mesin itu loh, mesin pembakaran luar, pembakaran dalam, istilahnya kan itu, mesin uap, mesin dulu kan sebelum ada penemuan mesin kan orang berkendara pakai kuda. Orang mau berangkat perang dari Sidoarjo ke Banten misalnya, perang Bubat itu pakai kuda, atau kadang pakai perahu kan masih yang begini kan, masih pakai dayung, pakai layar. Baru setelah munculnya ilmu-ilmu era modern itu muncul mesin. Nah, sebelum munculnya mesin itu kan munculnya ilmu dulu. Nah, sebelum ilmu itu muncul, ilmu teknik terutama, muncullah orang-orang yang berpikir begini ini loh. Era modern itu muncullah aliran-aliran, ada empirisme, ada rasionalisme. Orang-orang yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu pengetahuan modern maksudnya. Salah satunya aliran empirisme, mereka yang mengatakan pengetahuan itu harus yang melalui pengalaman itu. Jadi akal manusia itu tidak bisa memahami sesuatu jika
akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu hanya bisa memahami atau mengolah sesuatu jika ada inputnya. Kamu bisa nggak membayangkan sesuatu yang kamu belum tahu? Nggak bisa kan? Sama, saya juga nggak. Jadi proses membayangkan itu kan berpikir juga, itu berpikir abstrak. Nah, manusia baru bisa membayangkan sesuatu kan kalau dia sudah tahu inputnya. Misalnya gini lagi. Misalnya ada orang yang hidupnya dari kecil itu dia nggak pernah kemana-mana, dia nggak pernah pegang HP, tidak tahu internet, tidak pernah lihat TV, tidak pernah semuanya tertutup dari dunia luar lah. Tiba-tiba saya kepengen menceritakan kepada dia tentang Monas, Tugu Monas itu. Bahwa di Tugu Monas itu ada sebuah tugu yang gede banget, di atasnya ada emas, lebih gede lagi emasnya gitu kan misalnya. Emasnya ada gede banget gitu. Dia mesti kan bingung, dia belum pernah tahu informasi kok ada tugu gede banget, di atasnya ada emas lagi. Pasti dia membayangkannya salah mesti gitu. Pasti membayangkannya salah karena dia. Tapi bagi orang yang sudah pernah melihat, apalagi cuma lihat di gambar itu kan bisa, oh Tugu Monas, iya gambarnya begitu gitu. Ya misalnya kamu mau datang ke tempat yang baru, yang kamu belum tahu sama sekali. Ya mungkin kalau sekarang enak ya karena ada internet, ada HP, ada Google Map. Kalau zaman dulu kan orang pakai membayangkan kira-kira di sana seperti apa ya gitu kan. Membayangkan gitu. Kalau masih di wilayah Indonesia kan masih iklimnya masih mirip-mirip gitu, masih bisa dibayangkan. Kalau misalnya kamu mau disuruh datang ke benua ke Antartika sana, Antartika itu selatan ya, yang di sana iklimnya jauh berbeda, kan nggak bisa dibayangkan gitu, karena kamu belum pernah ke sana. Yaitu akal itu terbatasnya begitu. Akal manusia ternyata tidak bisa memikirkan, tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada inputnya. Itu terbatasnya akal di situ. Nanti sama dengan kamu menggunakan AI juga begitu. Jika input atau data yang kamu masukkan ke sana itu banyak, lengkap, dia akan bisa atau istilahnya prompt kan kalau di AI. Kalau promptnya lengkap, tolong buatkan saya gambar wanita yang pakai kerudung merah, terus bla 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 gitu kan, rambutnya begini, dia duduk di sini, di sampingnya ada ini dan seterusnya. Kalau promptnya semakin lengkap kan AI semakin bisa menunjukkan sesuatu yang kamu inginkan. Tapi kalau promptnya cuman tolong buatkan saya gambar wanita, dia malah bingung gitu kan. Ya, jadi otak itu begitu. Baru bisa bekerja kalau ada asupannya, ada suplainya. Nah, menurut orang-orang empiris begitu. Kalau manusia dari lahir itu dia tidak diberi pengalaman apa-apa, ya sampai gede pun kosong. Sampai tua pun kosong, dia nggak tahu apa-apa. Itu di empirisme begitu. Kalau di rasionalisme sebaliknya. Kalau rasional nah ini kebalikannya kan. Kalau rasionalisme menjadikan akal itu sumber utama. Aliran ini percaya bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui penalaran dan logika, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengalaman indrawi. Gitu, kebalikannya.
Akal budi bukan pengalaman empiris. Sumber ini pengetahuan innate. Intuisi lah kalau dalam bahasa kita. Kayak gitulah. Jadi kebalikannya, kalau orang-orang rasional, bagi mereka alat indrawi, indera panca, indera manusia itu terbatas. Karena gini, kamu kan menghadap ke sini, saya kan melihat ke sana. Yang saya lihat dari kamu kan hanya sesuatu atau bagian yang menghadap ke sini. Apakah di belakangmu, gegermu bolong apa enggak, kan saya nggak lihat. Kamu pakai baju hitam kan, jangan-jangan yang bagian belakang putih. Kan saya nggak bisa lihat. Kamu kayak gitu, jangan-jangan kamu nggak pakai celana dalam gitu kan, misalnya, kan saya nggak lihat gitu. Karena yang bisa dilihat kan hanya yang tampak saja, itu kelemahannya indera gitu. Terus pendengaran juga sama kan, kamu dari jarak segini misalnya kamu berbisik, kan saya nggak bisa mendengar. Itu terus apa lagi ya? Ketika kita masih muda kan masih jelas, melihat tulisan masih jelas. Tapi begitu sudah tua kan harus begini. Gitu. Itu juga apa lagi? Ada lagi yang itu rabun tadi. Ada lagi yang buta warna. Ada orang yang tidak bisa membedakan antara warna hitam, hijau dan biru biasanya gitu kan. Buta warna. Terus mulut juga begitu. Ada orang yang bicaranya itu nggak jelas. Ada orang yang jadi panca indera manusia itu sangat terbatas. Jadi tidak bisa diandalkan. Tidak bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan gitu. Kalau menurut orang rasional begitu. Itulah, iya begitulah isinya. Mau geng-gengan kamu geng yang mana gitu. Mau geng rasionalisme atau empirisme gitu. Dulu ada orang berpikir seperti itu tuh dulu. Konon katanya dulu ada orang-orang nih, ya begitulah berpikirnya begitu. Ini tokoh pentingnya René Descartes. Dikenal sebagai bapak filsafat modern, ia menekankan bahwa pengetahuan dapat diperoleh semata-mata melalui penalaran. Jadi bapak filsafat modernnya itu Descartes itu, René Descartes. Terus Spinoza, Leibniz. Yang terkenal tiga ini, yang terkenal. Jadi yang kalau rasionalisme itu menggunakannya deduksi, yang ini deduksi, yang ini induksi. Masih ingat induksi deduksi? Belum ingat? Apa sudah lupa? Belum ingat. Belum ingat. Deduksi induksi sebetulnya setiap hari kita menggunakan. Masalahnya ketika diteorikan itu menjadi membingungkan. Misalnya gini, di luar hujan misalnya, panas ya, sekarang kan panas ya, di luar itu panas gitu. Itu jemuran saja, apa namanya, baju basah saja ditaruh di situ ternyata kering gitu. Kalau saya ditaruh di situ kayaknya saya bisa kering gitu. Makanya biar saya nggak kering saya harus pakai apalah payung misalnya gitu. Itu kan model pemikiran induksi, itu yang induksi berdasarkan fakta-fakta. Oh di luar panas,
Fakta pertama, satu di luar panas. Fakta kedua, itu baju yang basah saja kering karena panas. Fakta kedua. Akhirnya kan kesimpulannya, kalau saya dijemur di situ pasti saya kering gitu kan. Nanti kesimpulan berikutnya kan, supaya saya tidak kekeringan, supaya saya tidak kering, berarti saya harus bawa payung gitu kan. Gitu kan induksi begitu. Kalau deduksi itu, misalnya kamu dari rumah mau berangkat ke kampus kan, kamu berpikir dulu, ini lagi musim hujan, biasanya jam 3 itu sudah hujan, berarti saya nanti pulangnya jam 4, berarti saya harus membawa mantel atau jas hujan biar tidak kehujanan. Tuh, misalnya lagi perjalanan dari rumah ke kampus itu 10 kilo. 10 kilo itu kalau pakai motor ya 1 liter lah misalnya itu. Berarti untuk berangkat ke kampus saya harus menyiapkan duit 10.000 1 liter pertalit itu. Itu kan deduksi. Itu namanya deduksi. Kan setiap hari kamu menggunakan itu. Cuman kan ketika dijadikan teori kamu jadi bingung. Masalahnya itu. Sesuatu yang kita praktekkan sehari-hari ketika diteorikan ternyata membingungkan. Apalagi istilahnya pakai istilah induksi deduksi lagi, itu dari mana istilah itu? Coba istilah bahasa Jawanya apa ya? Ada nggak? Kamu ya proses berpikir yang kedua tadi itu yang saya contohkan. Dalam bahasa Jawa ada nggak apa coba? Nggak ada kan? Saya nyari itu belum ketemu itu. Nggak tahu kalau kamu bisa ketemu. Siapa tahu di Wonosobo ada istilah sendiri gitu. Makanya kan karena nggak ada istilahnya kan, kita pakai istilah itu, deduksi induksi. Itu begitu. Kalau empirisme itu yang pengalaman. Jadi yang benar yang mana, gak usah cerita benar dan salah lah ya. Pokoknya mereka sekelompok orang ini satu geng rasionalisme, satu geng empirisme. Masing-masing itu punya pendukung. Nah sekarang itu tadi ya, empirisme, rasionalisme, sekarang tinggal kritisisme. Ini yang kita tinggal yang ini. Kritisisme. Kritisisme itu kritisisme dalam filsafat. Kritisisme. Nah, ini tokohnya namanya Immanuel Kant. Orangnya begini gambarnya. Ini sekarang nggak ada ya orang yang potongan rambut begini loh. Ini loh begini loh. Khas era zaman pertengahan apa orang-orang feodal zaman dahulu gitu. Potongan rambutnya begitu ya. Sekarang kayaknya nggak ada ya. Kamu pernah nggak lihat orang yang potongan rambutnya begitu? Gitu? Nggak ada ya. Kamu mau nyoba? Gimana? Terus membuat gelindingnya ini gimana ya? Pakai roll itu ya? Feodal zaman modern, feodal Eropa zaman Bahla, bangsawan Eropa zaman Bahla kayak gini nih kan. Gimana ini ya? Iya kan, sini gelinding juga, terus sini gelinding juga gitu. Tapi kayaknya ini nggak alami, enggak ya dibikin begitu ya, kayaknya enggak sih.
Immanuel Kant. Aliran filsafat yang berusaha menyatukan rasionalisme dan empirisme. Tuh kan, ada orang yang bingung juga dia ternyata. Saking bingungnya dia digabungkan baiklah dua-duanya gitu. Dengan berpendapat bahwa terbentuk dari sintesis pengalaman indrawi. Pengetahuan manusia itu gabungan dari dua-duanya. Dari empirisme dan rasionalisme. Ini mengkritik kedua pandangan sebelumnya dengan menekankan bahwa akal budi manusia tidak hanya menerima informasi dari pengalaman, tetapi juga aktif membentuk dan mengorganisirnya menggunakan unsur-unsur a priori, sehingga memungkinkan terjadinya pengetahuan yang utuh dan valid. Ini kritisisme lahir untuk menyelesaikan pertentangan antara dua aliran filsafat sebelumnya, yaitu tadi rasionalisme dan empirisme. Nah ini filsafat kritisnya sangat identik dengan pemikiran Kant yang menerbitkan bukunya itu Kritik Akal Murni. Bukunya, judul bukunya keren sekali, Kritik Akal Murni. Kritik, kita lihat gambar enak ini kan, The Critic of Pure Reason. The Critic of Pure Reason, kritik akal budi murni. Dia punya buku berapa, coba kita lihat bukunya itu. Ini ada kritik-kritiknya juga ini. Buku yang judulnya kritik ada 3 kalau nggak salah. Kritik akal budi murni. Ini bahasa Jerman. Kritik der reinen Vernunft. Buku ini karya pertama yang paling berpengaruh dari trilogi kritikan. Trilogi loh, kayak novel kan. Padahal ini buku filsafat kan. Kan berpendapat bahwa pengetahuan itu terbatas fenomena dunia yang bisa kita lihat dan mencapai fenomena. Itu dalam rangka mendamaikan atau memadukan empirisme dan rasionalisme. Kan itu memunculkan atau menggunakan teori itu membagi dua realitas. Dunia itu realitas yang kita tinggali, di kenyataan itu ada 2, yaitu yang disebut fenomena dan nomena. Fenomena itu ya yang tampak lah, ini fenomena, ini pintu, ya hal-hal yang bisa disentuh, bisa didengar, bisa dilihat, itu fenomena namanya. Ini fenomena kan. Terus kamu ini asli apa enggak? Kamu jangan-jangan kamu hanya bayangan saja. Kalau bayangan berarti bukan fenomena ya, atau tapi penampakan fenomena juga loh, karena bisa dilihat ya. Penampakan hanya penampakannya saja, karena hanya penampakan saja dan bisa dilihat, itu berarti juga fenomena. Tapi kalau yang tidak, ini kenyataan di luar pengalaman manusia yang tidak bisa disentuh dengan panca indera, itu yang nomena. Contohnya agama. Kamu punya agama? Punya kan? Tapi kamu pernah ketemu agama enggak? Katanya kamu punya agama. Buktinya apa kamu punya agama? Sertifikatnya ada enggak? Itu contohnya, itu agama itu nomena. Dia ada, tapi kita nggak pernah bisa lihat agama. Contohnya apa lagi ya? Tuhan jelas, nggak usah dibahas lah itu. Nilai misalnya baik dan buruk. Katanya mencuri itu buruk atau jahat. Kamu pernah ketemu dengan jahat nggak? Jahat itu kayak apa wujudnya? Baik, baik. Baik, kamu pernah ketemu dengan baik atau mendengar baik ngomong gitu? Baik, buruk, indah, termasuk cinta. Katanya kamu lagi jatuh cinta. Kamu pernah ketemu cinta?
di luar dari orang yang namanya cinta loh, cinta bukan cinta orang namanya cinta. Jadi itu tadi ya, hal-hal yang tidak bisa ditangkap panca indera itu namanya nomena. Baik buruk, nilai, cinta, terus banyak lah, masih banyak. Sementara yang bisa ditangkap itu nomena. Misalnya angin. Kamu pernah lihat angin? Jadi yang namanya angin itu yang mana sih? Atau yang daun itu bergoyang, atau rasa semberbitnya itu, atau yang namanya angin itu yang mana? Kamu kalau keluar itu ada angin kan besar gitu kan, kamu bilang ada angin, anginnya gede. Terus yang namanya angin itu yang mana? Yang semberbitnya ini, gitu apa? Daun yang bergoyang, atau debu yang berterbangan gitu. Yang angin itu yang mana? Jadi yang fenomena, kalau yang fenomena itu tadi ya, yang daun bergoyang, debu berterbangan, terus semberbitnya itu. Tapi anginnya itu loh, yang mana itu anginnya? Kamu pernah ketemu angin? Pernah lihat angin? Itu angin itu fenomena ya, saya nggak ngerti itu. Coba nanya Google, nanya coba angin itu fenomena gitu. Angin. Menurut dia fenomena ini. Angin adalah fenomena karena ia sesuatu yang dapat kita amati, rasakan, dan pelajari melalui indera kita, merasakan gerakannya, mendengar suaranya, atau melihat dampaknya. Sedangkan konsep nomena mengacu adanya yang tidak dapat diketahui. Ini kayaknya tidak sesuai dengan pemikiran saya. Tidak mudeng dengan yang saya maksud kayaknya. Fenomena adalah dunia di benda-benda atau kejadian seperti yang tampak di hadapan kita dan dapat kita ketahui. Pengetahuan tentang fenomena bersifat subjektif karena selalu dibatasi oleh kemampuan indera dan pemahaman manusia. Angin, contohnya angin, yang kita rasakan sebagai hembusan dapat kita pelajari penyebab dan dampaknya sehingga menjadi fenomena yang dapat dipahami melalui pengalaman dan ilmu pengetahuan. Nomena ini adalah dunia benda-benda sebagaimana adanya dalam dirinya sendiri yang berada di luar jangkauan pengalaman dan pengenalan manusia. Keberadaan nomena tidak dapat kita kenali melalui indera atau pengalaman. Kita dapat mengetahui bahwa angin itu ada melalui manifestasinya atau fenomenanya, tetapi kita tidak bisa secara langsung mengetahui wujud asli atau hakikat angin. Nah, ini loh maksudnya. Ini ada ini, iya nggak ya? Ini loh yang saya maksud. Angin itu ada, yang fenomenanya itu saja yang bisa kita ketahui, tapi kita tidak bisa secara langsung mengetahui wujud asli angin itu sendiri di luar pengalaman kita, di luar pengalaman kita tentangnya. Jadi aslinya angin itu apa kan kita nggak ngerti. Yang kita ngerti itu tadi itu daun bergoyang, sampah berterbangan, rasa semberbitnya itu. Terus semberbitnya bergerak dari timur ke barat atau dari barat ke timur, kan kita bisa merasakan. Itu yang fenomenanya itu. Itu begitu fenomena dan nomena.
Kita dapat mengamati gerakan angin, merasakan dampaknya pada lingkungan, dan mempelajari penyebab melalui ilmu meteorologi. Kita kembali ke bukunya Kan, ini ada 3: 1 kritik akal murni, 2 kritik akal praktis, terus kritik daya nilai. Dalam bahasa Jermannya kritik der freien Vernunft, terus yang kedua kritik der praktischen Vernunft, terus nomor 3 kritik der Urteilskraft. Ini yang buku kedua, yang ketiga karena ini sudah membahas keindahan etika, ini etika, bahas etika. Terus selain itu juga dia punya banyak buku, landasan metafisika moral, Grundlegung. Bacanya gimana ya? Kok nggak mau? Aku nggak mau. Oh, filsafatkan. Oh, nah. Ini saya disuruh baca ini, malah dia merekam suara saya. Itu buku-bukunya Kan ada banyak sebetulnya, ada berapa lah, lebih dari 5, ada 10-an kayaknya. Itu namanya begitu. Jadi begitu Mbah Immanuel Kant itu menjembatani antara dua pikiran besar, dua aliran besar yang waktu itu banyak pengikutnya dan banyak diperbincangkan orang, rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, dua-duanya keliru, atau jika memisahkan satu sama lain tidak pas. Yang benar itu menggabungkan duanya. Manusia itu mengetahui ya dari pengalaman, ya dari pikiran. Deduksi atau induksi itu tadi. Istilah lainnya, kan ini hanya istilah lain. Deduksi itu tadi a priori. Kalau ini a posteriori. A posteriori, pengalaman. Itu sebenarnya bahasa Yunani itu. Aslinya bahasa Yunani. Iya, cuman begitu saja sih intinya. Coba kita lihat yang berikutnya. Setelah Immanuel Kant itu ada lagi orang yang sampai jam berapa sih? Nanti jam 2 kan? Masih jam 13.51, Mas. Sebentar, masih panjang. Sekarang positivisme. Ini ada lagi nih. Positivisme itu memang lebih belakangan ya, dia setelah Kant. Jadi dia lebih ke dipengaruhi oleh filsafatnya Immanuel Kant. Pandangan yang menegaskan bahwa hanya pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi dan menggunakan metode ilmiah yang dianggap valid dan benar. Menolak spekulasi metafisika serta pengalaman subjektif seperti intuisi atau keyakinan. Aliran ini berpendapat bahwa realitas dapat dipahami melalui observasi dan pengukuran data sensorik objektif, yang kemudian dianalisis menggunakan logika dan matematika. Auguste Comte adalah tokoh sentral yang mengawali positivisme modern awal abad 19 dan keyakinan bahwa masyarakat juga beroperasi sesuai hukum ilmiah.
Positivisme lebih condong ke sana ya, empirisme ya. Pengetahuan otentik berasal dari pengalaman indrawi dan fakta-fakta yang dapat diamati. Metode ilmiah adalah alat terbaik untuk mencapai pengetahuan yang pasti dan teruji. Terus, jadi poin-poinnya di positivisme itu ini ya, dia lebih condong ke empirisme. Yang kedua menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga penolakan metafisika. Jadi hal-hal yang tidak dapat diverifikasi secara empiris seperti metafisika dianggap tidak bermakna dan tidak memberikan pengetahuan sejati. Terus yang keempat penekanan pada fakta. Fokus utama adalah fenomena-fenomena nyata yang teramati dan teramati, bukan pada konsep-konsep abstrak atau spekulasi. Comte mendirikan positivisme abad ke-19. Terus kemudian setelah Comte, aliran positivisme berkembang ke bidang-bidang lain seperti logika, psikologi, dan ekonomi dengan mencoba menerapkan metode ilmiah ke disiplin masing-masing. Kritik terhadap positivisme meskipun dianggap sebagai tonggak kemajuan sains, positivisme modern menghadapi kritik terutama sejak awal abad 20, yaitu satu saintisme. Kritik terhadap pandangannya menganggap bahwa sains yang memiliki hanya sains yang memiliki nilai dan kebenaran, yang lain tidak dianggap. Itulah. Jadi positivisme itu lebih condong ke dia sebetulnya apa namanya, datanya belakangan loh setelah Immanuel Kant mengkritik itu. Kalau Immanuel Kant itu mengkritik itu rasionalisme, empirisme, dan filsafat sebelumnya. Kalau positivisme itu menolak filsafat yang metafisika, yang berbau nomena itu tadi loh. Metafisika, tapi metafisika yang dimaksud di positivisme itu metafisika yang agama, Tuhan, kayak gitu, wahyu, Quran, hadis, kitab suci, teks, terus agama lah, terutama agama yang mitos, tahayul, terus apa lagi ya, metafisika yang itu, agama, Yesus, dan seterusnya itu, yang dikritik itu. Jadi yang ditekankan adalah fakta-fakta. Terus tadi ya metode ilmiah. Nanti setelah ini ada lagi aliran positivisme logis tadi ada. Coba. Nah ini, kalau dia ini positivisme logis kelanjutannya abad ke-20. Hanya pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris dan logis yang bermakna. Jadi kalau yang tidak bisa diverifikasi itu tidak bermakna. Menolak metafisika sebagai nonsen atau omong kosong lah. Gerakan ini berasal dari lingkaran Wina. Wina itu nama kota, geng Wina lah, geng. Dan menekankan penggunaan logika dan analisis bahasa untuk mencari pengetahuan yang ketat seperti sains, dan prinsip utama adalah prinsip verifikasi. Nah ini verifikasi, poin-poin utamanya adalah satu, verifikasi. Pernyataannya bermakna jika dapat diverifikasi melalui pengalaman empiris. Jadi yang namanya verifikasi itu diobservasi, verifikasi, tahu verifikasi ya, dicek. Kamu ngomong misalnya kamu ngomong Sokaraja hujan gitu, terus untuk membenarkan omongan dia benar apa enggak, kamu datang ke Sokaraja ngecek gitu, oh hujan beneran gitu, oh berarti dia benar gitu. Benar, berarti kamu sudah melakukan verifikasi.
Tapi kalau dia ngomong soal raja hujan gitu, kamu benar, iya benar ya kan, tapi kamu belum memverifikasi gitu kan. Kamu hanya baru mengiyakan tanpa verifikasi, itu namanya kamu belum melakukan verifikasi. Tapi kalau kamu sudah datang ke sana beneran hujan, berarti sudah verifikasi. Nah, hal-hal yang tidak memungkinkan untuk diverifikasi itu yang disebut nonsen, itu omong kosong. Itu yang kemudian oleh orang-orang positivisme itu dianggap sebagai metafisika. Metafisika itu hal-hal yang tidak bisa diverifikasi. Agama misalnya, atau Tuhan. Kamu bilang Tuhan itu ada, tapi kamu nggak pernah bisa memverifikasi Tuhan rumahnya di mana. Itu bagi mereka orang-orang positivisme itu nonsen, itu omong kosong itu. Misalnya baik dan buruk gitu, jangan korupsi itu buruk gitu, atau dosa itu omong kosong gitu. Karena tidak bisa diverifikasi. Gimana coba mau memverifikasi dosa? Katanya si A itu koruptor. Pertamina berapa kemarin? 900 triliun ya. 900 triliun, dosanya berarti ya 900 triliun. Kamu bisa verifikasi dosanya 900 triliun. Seberapa besar itu dosanya? Kan nggak bisa. Surga neraka juga begitu, nggak bisa diverifikasi. Jadi bagi mereka orang-orang positivisme logis itu omong kosong gitu. Omongan-omongan kosong. Ini kan. Ini kalau intinya dicontohkan moral ini, moralitas atau agama dianggap tidak memiliki makna karena tidak dapat diverifikasi secara empiris. Kalau kamu cerita surga neraka, kemudian teman-teman besok kita rekreasi ke surga ya gitu kan. Terus beneran, oh ternyata surga itu begini, itu namanya bisa diverifikasi. Tapi besok teman-teman, besok kita jalan-jalan ke surga, loh caranya gimana Pak gitu kan, mati dulu gitu kan. Itu namanya tidak bisa diverifikasi. Itu begitu. Nah, perkembangan dari empirisme, positivisme logis adalah pembaharuan empirisme yang menekankan pentingnya logika dalam memahami dunia melalui indera. Asal-usul dan tokoh, ini lingkaran Wina, abad ke-20 dan 30-an oleh sekelompok filsuf, sosiolog, dan ilmuwan di Wina. Tokoh-tokohnya seperti Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, A.J. Ayer, Alfred Julius Ayer, dan beberapa tokoh penting dalam gerakan ini. Dampak dan kritik positivisme logis sangat berpengaruh, terutama dalam komunitas ilmiah, dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Alirannya dikritik karena keterbatasan dalam ruang lingkup makna, karena hanya mengikuti kenyataan yang dapat diverifikasi secara empiris. Ini gerakan ini berhenti eksis ya sebagai tahun 70-an. Karena 70-an ini muncul aliran apa? Filsafat yang postmodern. Bukan ini orang Indonesia ini. Ini. Maurice Schlick, Rudolf Carnap, A.J. Ayer, orangnya kayak apa gini? Orang-orang Eropa zaman. Sekarang sudah pada mati mereka. Kayak gini nih orangnya. Maurice Schlick. Logical positivisme. Ini buku logika ini Mbak, logika. Positivisme logis.
Maurice Schlick kayak gini orangnya. Maurice Schlick ini orang Jerman, Austria kayaknya. Bahasanya ejaan Jerman ya. Rudolf Carnap, jabrik juga dia ya, rambutnya kaku. Rudolf Carnap, ada lagi Otto Neurath, mana sih? Yang mana ya? Oh yang ini, Otto Neurath di Brighton. Alfred Julius Ayer. Ini Ayer ini yang foto ada lagi ngerokok mana ya? Ada loh. Yang mana sih ya? Oh enggak ada ternyata. Oh ini. Alfred Julius. Ini kan language, truth and logic, bahasa, kebenaran dan logika. Ya begitulah. Language, truth and logic, bahasa, kebenaran dan logika. Pernah dengar istilah logika matematika? Ini orang-orang begini nih yang membahas itu logika matematika. Begitu saudara-saudara, tidak ada pertanyaan? Nggak ada? Bagus.